البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. 403 wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba raqiban wa masya. Rasulullah SAW sering mengunjungi Quba dalam keadaan naik kendaraan dan juga jalan kaki. Apa yang mudah dilakukan. Yang penting apa? Menjalankan ziarah tadi. Fa yusalli fihi rak'atain. Lalu beliau sholat di situ 2 rakaat, muttafaqun alaih. Wa fi riwayah kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba kulla sabtin raqiban wa masya. Nabi SAW sering mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu secara naik kendaraan ataupun jalan kaki. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaf'aluh, dan Ibnu Umar sering mengerjakan itu. Baik. Dan yang diinginkan oleh Imam Nawawi di sini adalah apa? Yaitu menziarahi orang-orang soleh. Karena memang Masjid Quba ini memang apa? Banyak orang soleh di situ. Termasuk yang menyebabkan turunnya ayat adalah apa? Masjid Quba ini la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar ketakwaan sejak hari yang pertama itu lebih berhak untuk engkau sholat di situ. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain, dan hadis ini adalah sahih atau sahih li ghairih. Dari siapa itu? Uwaim bin Sa'idah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW datang kepada penduduk Quba mengatakan innallaha qad ahsana sana'a alaikum. Sesungguhnya Allah telah memperbagus sanjungan untuk kalian. Kemudian menanyakan sebabnya, kemudian mereka mengatakan apa itu? Ma ahdatsna illa tatahharna bil ma. Tidaklah kami berhadas kecuali kami bersuci dengan air. Baik, ini menunjukkan apa? Allah Ta'ala memuji tentang itu tadi. Fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Yaitu di situ ada orang-orang yang menyukai untuk bersuci dan Allah cinta pada orang-orang yang bersuci. Allah memuji orang-orang soleh dari apa? Penduduk Quba. Dan Rasulullah SAW sering mengunjungi mereka. Baik. Dan juga memang dari hadis ini kita mendapatkan dalil tentang apa? Keutamaan ziarah Masjid Quba. Dan Masjid Quba sebagaimana disebutkan di dalam Mu'jamul Buldan punya Yaqut Al-Hamawi, kalau nggak salah dulu anak buka, dan juga disebutkan oleh Ali Al-Qari dalam Mirqatul Mafatih, jaraknya dari Madinah adalah kurang lebih 3 mil. 3 mil kalau dibuat kilometer berapa? Mungkin 5 kilometer kah? Atau berapa itu? Cuma sekarang tampak agak jauh karena apa? Jalan berpusing-pusing karena ada rumah-rumah yang banyak dan sebagainya. Jadi kalau dibuat lurus dia tidaklah terlampau jauh. Makanya Rasulullah terkadang apa? Jalan kaki dari apa itu? Dari Masjid Nabawi sampai ke Masjid Quba. Dan disunahkan hari Sabtu. Kalaupun tidak mampu hari Sabtu, maka bertakwa semampunya. Tayyib. Dan memang keutamaannya besar. Di samping dia itu adalah bagian dari sunnah Nabi SAW, juga apa? Dia itu lebih baik daripada kita sholat di masjid apa itu? Masjidil Aqsa. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, dan ini sanadnya sahih dari Abdullah dari siapa yang dulu pernah ana lihat itu? Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan juga Ibnu Hajar mengatakan dan sanadnya juga sahih diriwayatkan oleh Amr bin Syabah dalam Akhbarul Madinah, yang mana Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan apa itu? An usalliya rak'atain fi Masjid Quba ahabbu ilayya min an usalliya fi al-Masjidil Aqsa. Saya sholat di Masjid Quba 2 rakaat itu lebih saya sukai daripada saya sholat di Masjidil Aqsa. Menunjukkan apa? Ini keutamaan yang sangat besar. Padahal di Masjidil Aqsa itu nilainya 500 kali sholat di tempat yang lain. Dan datang beberapa riwayat yang lain dan juga hadisnya sahih, yang mana Rasulullah SAW menyebutkan apa itu? Ana lupa sahabinya itu. Apa itu? Man tatahhara summa dzahaba ila Masjid Quba fayusalli fihi rak'atain. Kemudian disebutkan apa itu? Afdalullahu atau annahu la ta'dilu umrah. Dalam riwayat yang lain afdal minal umrah.
Kalau seseorang itu bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi ke Masjid Quba dan sholat di situ 2 rakaat, maka itu lebih baik atau setara dengan umrah. Jadi kalau ingin sekali perjalanan itu dapat umrah lebih dari 1, maka datang ke Masjid Quba dengan apa? Yang disyariatkan tadi itu, cara yang disyariatkan tadi. Dan disebutkan muttafaqun alaih dari Ibni Umar dengan lafaz yang lebih panjang, beliau menyebutkan apa? Dan tidak disukai seseorang setelah di Masjid Quba dia keluar lagi sebelum dia sholat 2 rakaat atau lebih. Memang ini adalah sunnah yang sangat ditekankan. Kalau kita sudah di Masjid Quba, kesempatan untuk apa? Memperbanyak sholat di situ. Baik. Dan para ulama mengatakan boleh, yaitu hadis ini sebagai tambahan terhadap apa? Hadis yang tidak membolehkan untuk kita menyengaja safar ke masjid kecuali 3 masjid saja. Dengan dalil-dalil ini menunjukkan apa? Masjid Quba boleh dimasukkan di dalam apa? Sengaja untuk ke Masjid Quba walaupun jarak safar. Karena Rasulullah SAW tidak membatasi di dalam hadis-hadis tadi ini hanya boleh untuk kami yang di Madinah, tidak boleh untuk yang di luar Madinah. Rasulullah tidak bilang demikian. Dan ini adalah perkara yang diperbolehkan. Semula ada nafi dan isbat, yaitu berupa pembatasan, larangan untuk safar ke masjid-masjid kecuali ke 3 masjid, larangan untuk safar mencari berkah kecuali ke 3 masjid. Kemudian Rasulullah dalam dalil yang lain mendatangkan tambahan, itu adalah boleh. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.